Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan Xiu yang masih berada di luar angkasa, dan sembari itu dia berbicara sendiri. Meskipun skala naga memiliki pertahanan yang kuat, tapi kurasa ini masih bisa tumbuh menjadi lebih kuat. Mari kembali ke Void terlebih dahulu. Ini adalah tempat di mana aku bisa tenang dan berkultivasi. Ini mungkin membutuhkan waktu beberapa hari. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Xiu yang memulai kultivasinya, yang sontak kali itu pun membuat pancaran energi spiritual meluap dari dalam tubuhnya dan beralih ke markas militer dari sebuah negara tertentu. Nampaknya mereka ingin meluncurkan sebuah rudal spiritual, dan sembari itu salah seorang di dalam ruangan monitor berkata, hitungan mundur peluncuran misil. Persiapan misil radar spiritual siap, dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah rudal itu telah dilepaskan. Dan setelah rudal itu mendarat jauh di padang pasir, diperlihatkanlah sebuah ledakan yang sangat besar terjadi di tempat itu. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah sebuah helikopter yang terbang menuju di mana arah rudal spiritual itu meledak, dan terlihatlah kawah yang sangat besar terpampang di hadapan mereka semua. Melihat hal itu, orang di ruang monitor nampak sangat senang sembari berkata hore. Dan salah satu pemimpin di tempat itu berkata, dengan meningkatkan kekuatan penghancur dari ledakan, kemudian menggunakan energi spiritual untuk mengendalikan unit dan menekan radius ledakan, ini akan dapat mencegah kerusakan lebih parah di sekitar. Kami tidak perlu takut lagi ada gelombang bis skala besar yang muncul di kota kita. Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah di atas langit muncul sebuah retakan yang sontak kali itu pun membuat pemimpin sebelumnya menjadi sangat terkejut dan berkata, "Celapoid, apakah ini pohon mutasi?" Tapi setelah memperhatikan dengan jelas, di sini sang pemimpin menyadari bahwa itu bukanlah pohon mutasi karena warna voidnya memiliki warna yang sedikit berbeda. Dan tiba-tiba saja dari dalam celah dimensi itu muncullah pasukan Mars yang kini sudah mendarat di bumi. Melihat hal itu, di sini para tentara itu pun langsung membunyikan alarm darurat level 1. Semuanya bersiap dalam mode bertarung level 1. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah monster itu menembakkan laser beam tepat menuju ke arah markas komando pusat. Dan nampaknya serangan itu menyapu bersih seluruh yang ada di hadapannya, termasuk pemimpin yang berada di ruang monitor sebelumnya. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah pasukan udara mulai menembak menuju ke arah monster beast. Dan seakan tidak ingin kalah diperlihatkan tentara angkatan darat juga menembakkan tembakan yang tanpa henti. Dan tidak luput mobil peluncur rudal pun ditembakkan secara bertubi-tubi yang tepat menuju ke arah monster yang bertubuh merah itu. Namun nampaknya semua serangan itu tidak bisa menggores kulit dari monster berkulit merah ini. Dan beralih ke sisi helikopter diperlihatkan mereka menembakkan beberapa misil tepat menuju ke arah monster merah. Tetapi nampaknya misil-misil itu juga tidak mampu melukai sedikit pun si monster berwarna merah ini. Dan tanpa aba-aba diperlihatkanlah monster merah melayangkan serangan balik yang menghancurkan helikopter yang ada di hadapannya. Dan sembari berjalan diperlihatkanlah rentetan peluru terus menghujam tubuh monster ini. Tetapi nampaknya mereka tidak merasakan apa-apa. Dan di saat yang bersamaan mereka melepaskan tembakan energi spiritual yang menghanguskan segala apa yang ada di hadapannya. Dan setelah beberapa saat diperlihatkanlah markas militer itu sudah tersapu rata dengan tanah. Namun sepertinya dari balik kekacauan itu masih ada satu orang yang berhasil selamat, dan tanpa ragu-ragu dia memencet tombol untuk menembakkan peluru kendali. Dan diperlihatkanlah peluru kendali itu yang tepat menuju ke arah monster merah. Tapi nampaknya di sini monster merah mencoba menahan serangan itu, dan tiba-tiba terjadilah ledakan yang sangat besar di sana, yang bahkan cahayanya itu membumbung tinggi jauh ke atas langit. Tapi setelah ledakan itu mulai mereda, diperlihatkanlah 3 monster merah muncul dari balik asap, dan nampaknya tidak satupun dari mereka yang berhasil ditumbangkan. Dan lalu kini scene pun beralih ke Misty Mountain. Diperlihatkanlah si musang yang lagi boker di atas pohon, tetapi tiba-tiba saja muncul celah dimensi di hadapannya. Dan nampaknya celah dimensi itu mengeluarkan monster berbadan merah ini, yang sontak kali itu pun membuat si musang menjadi sangat terkejut.
dan kehadiran monster merah itu disadari oleh beberapa pasukan Misty Mountain dan tidak terkecuali Sun Wukong, White Tiger dan juga Flash. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah QB yang melihat pemandangan yang mengerikan itu, karena kini diperlihatkan banyak sekali monster berbadan merah itu muncul di hadapannya. Dan monster berbadan merah ini kita panggil saja Cyclops. Dan kini Shin pun beralih di atas bulan. Nampaknya L'Oreal menyadari bahwa sejumlah besar energi spiritual tiba-tiba muncul di bumi dan mereka luar biasa kuat. Setiap dari mereka memiliki kekuatan puncak extraordinary Fourth Order. Mendengarkan perkataan L'Oreal itu, di sini Panda pun mengeratkan giginya dan berkata, "Aku berniat kabur dari hutangku dengan datang ke bulan. Aku tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi." Mendengarkan hal itu, di sini Alligator pun berteriak dengan lantang, "Jangan khawatir, Guthrie pasti akan punya cara untuk mengurus mereka." Namun di sini L'Oreal berkata, "Guthrie telah menghilang sejak 3 hari yang lalu. Sekarang hanya ada Sister QB dan yang lainnya di bumi." Mendengarkan hal itu, di sini Phoenix pun berkata, "Tanpa Guthrie yang bisa menyeberangi Void dengan bebas, bahkan aku tidak akan bisa terbang dari bulan ke bumi. Aku bisa merasakan kekuatan mereka. Ini sama persis seperti Darkness ketika dia baru muncul." Dan tidak jauh dari tempat itu diperlihatkanlah si Musang yang bersiap bertarung. Tetapi Cyclops yang menyadari kehadiran si Musang itu, tanpa ragu-ragu dia menembakkan laser beamnya tepat menuju ke arah Musang. Tapi untungnya di sini Musang mampu menghindari serangan itu dengan cukup baik. Dan tanpa ragu-ragu di sini Musang pun melayangkan serangan balik menggunakan skill Thunder Dive-nya dan menghantam tubuh si Cyclops dengan sangat keras. Tetapi nampaknya cangkang dari Cyclops itu sangatlah keras. Jadi tubrukan yang dilakukan oleh Musang sebelumnya membuat kepalanya benjol dan tanpa meninggalkan bekas luka di tubuh dari Cyclops. Dan tiba-tiba saja diperlihatkan Cyclops yang mengibaskan tangannya tepat menuju ke arah Musang. Dan nampaknya serangan itu mampu menghempaskan tubuh dari si Musang yang kini sudah mengalami pendarahan yang cukup parah. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkan beberapa Cyclops di sana langsung menembakkan laser beam tepat menuju ke arah si Musang. Melihat serangan itu, di sini Musang sepertinya tidak mampu menghindar serangan itu karena cedera yang dialami sebelumnya. Tetapi tiba-tiba saja Little Monkey muncul datang untuk menahan serangan itu. Dan dengan sekuat tenaga diperlihatkan Little Monkey mampu membelokkan tembakan laser itu menuju ke atas udara. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah si babi hutan juga hadir di sana untuk membantu si Musang. Dan nampaknya bukan hanya mereka, karena kini diperlihatkan T-Rex yang langsung menembakkan Blood Ray-nya tepat menuju ke arah Cyclops. Dan setelah serangan itu mereda, diperlihatkanlah Mamut yang tanpa ragu-ragu menubrukkan kepalanya tepat menuju ke arah si Cyclops ini. Dan nampaknya salah satu gading dari si Mamut menembus tubuh dari Cyclops. Dan beralih ke sisi lain diperlihatkanlah Flash yang menyiapkan serangan 4 kali lipatnya. Dan tanpa segan-segan ia menebas beberapa monster yang berada di jalurnya. Dan tidak jauh dari tempat itu diperlihatkanlah QB yang bersiap melancarkan serangannya sembari berkata, "Sebelum kalian menjawab pertanyaan kami, biarkan aku membakar kalian dulu." Dan boom, serangan yang sangat dahsyat ditembakkan dari mulut QB yang menyapu bersih seluruh monster yang ada di hadapannya. Tetapi setelah serangan itu mulai mereda, diperlihatkanlah ada seekor Cyclops yang nampaknya memiliki tampilan yang cukup berbeda muncul di atas langit. Dan sembari itu diketahui Cyclops ini adalah Xeno Commander yang berada di tingkatan Extraordinary Fifth Order. Melihat hal itu, di sini QB nampak sangat tercengang sembari berkata, "Ada lagi yang muncul di langit." Dan dengan serentak para Xeno itu langsung membungkukkan badan di hadapan komandernya. Dan dengan tatapan yang tajam diperlihatkanlah komander yang berkata, "Siapa yang membunuh Guget?" Melihat sosok yang sangat kuat muncul di hadapannya, di sini Thunder Dragon menghampiri QB sembari berkata, "Big Sister." Namun di sini QB berkata kepadanya, "Fokus, dia ini bukan musuh biasa." Dan beralih ke sisi Flash yang berkata, "Dia pasti pemimpinnya kan?" Dan beralih ke sisi komander yang berkata, "Siapa yang membunuh Guget? Nampaknya tidak satupun dari kalian yang berhasil membunuh Guget. Aku tidak merasakan energi spiritual yang kuat di sekitar sini. Kurasa tidak ada pilihan lain. Aku akan mencarinya sendiri." Dan kini diperlihatkan banyak sekali pasukan Xeno yang keluar kembali dari dalam celah dimensi. Dan setelahnya kini Shin pun beralih ke kantor deteksi energi spiritual
Di dalam sebuah ruangan diperlihatkanlah Gladys yang melihat pemandangan yang mengerikan sembari berkata, salah satu markas militer dihancurkan oleh bis 3 jam yang lalu. Videonya berhasil kita dapatkan. Penampilan itu mirip seperti Darkness. Salah satu bawahan dari Gladys di sana berkata, kami telah mendeteksi energi spiritual yang sama seperti mereka. Mendengarkan hal itu sontak membuat Gladys menjadi sangat terkejut dan berkata, apa? Mereka juga muncul di Cina? Mendengarkan hal itu, di sini bawahannya pun langsung menampilkan laporan itu di layar monitor sembari berkata, bukan hanya di Cina, tapi lokasi tempat mereka muncul adalah di Misty Mountain. Dan kini beralih ke Misty Mountain, diperlihatkan beberapa ekor monster di sana yang dianggap tidak mampu bertarung sedang dievakuasi. Dan di saat Xiaolan sedang mengevakuasi para monster itu, tiba-tiba Leng Feng muncul di sana. Xiaolan yang melihat kehadiran dari Leng Feng di sini, dia pun menanyakan apa yang sedang terjadi, dari mana makhluk raksasa itu berasal. Mendapatkan pertanyaan itu di sini, Leng Feng dengan wajah yang cukup panik berkata, aku juga tidak tahu. QB dan yang lainnya sedang bertarung dengan mereka sekarang. Kalian harus membawa anak bis itu ke tempat aman terlebih dahulu. Dan di saat mereka sedang mengevakuasi para bis monster itu, tiba-tiba saja Zeno muncul di depannya. Dan tanpa ragu-ragu di sini, Zeno pun langsung menembakkan laser beamnya tepat menuju ke arah kumpulan monster. Tetapi untungnya di sana masih ada Leng Feng yang mencoba menahan serangan itu menggunakan energi kegelapannya. Dan tanpa aba-aba diperlihatkanlah Xiaolan yang langsung menggunakan kemampuan matanya, dan dia mampu melihat inti dari monster yang ada di hadapannya. Dan tanpa ragu-ragu dia pun langsung menginformasikannya itu kepada adik dari Leng Feng yang bernama Leng Yu. Mendapatkan informasi itu di sini, Leng Yu langsung bergerak dengan sangat cepat dan tanpa ragu-ragu dia melayangkan serangan tepat ke arah di mana yang ditunjukkan oleh Xiaolan sebelumnya. Tetapi di saat serangannya itu telah mendarat, tiba-tiba raut wajah dari Leng Yu ini berubah karena diperlihatkan serangan kuat yang ia lancarkan tidak mampu menggores sedikit pun tubuh dari Zeno. Namun di saat Leng Yu sedang terpaku melihat semua kejadian itu, tiba-tiba saja Leng Feng datang melayangkan sebuah serangan yang kuat tepat menuju ke arah inti dari Zeno. Sembari itu dia memerintahkan kepada adiknya untuk segera mundur, dan dengan tekad yang sangat kuat diperlihatkanlah Leng Feng mampu menembus jangkang yang tebal itu. Namun di sini Leng Feng masih belum bisa menghancurkan inti dari monster Zeno, dan tiba-tiba saja Zeno ini melayangkan serangan balik tepat menghempaskan tubuh dari si Leng Feng. Melihat semua hal itu di sini Leng Yu pun berkata, andai saja kita punya pedang besar yang dapat membelah kepalanya. Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah ibu dari Mantis langsung menusukkan salah satu tangannya yang tajam tepat menembus tubuh dari si Zeno. Dan nampaknya serangan itu juga mengakhiri nyawa dari Zeno yang ada di hadapan mereka. Dan kini scene pun beralih ke beberapa hari sebelumnya. Diperlihatkan kala itu Lola mengunjungi Misty Mountain dan dia mengatakan kepada QB bahwa akan ada makhluk yang datang menyerang tempat ini. Mendengarkan hal itu sontak menimbulkan tanda tanya besar di kepala dari QB. Dan lanjut Lola berkata, kalian semua harus bersiap untuk menghadapi mereka. Mendengarkan hal itu di sini Flash pun berkata, tunggu, makhluk seperti apa yang kau bicarakan ini? Apakah ini semacam bis? Dan di sini Lola pun menjawab, mereka adalah alien. Dan kini scene pun beralih ke masa kini. Diperlihatkan pertarungan sengit di antara musang petir melawan Zeno. Tapi nampaknya di sini Zeno akan berhasil melayangkan sebuah serangan kuat tepat menuju ke arah musang. Tapi untungnya di saat-saat kritis itu The Little Monkey mampu menebas tangan dari Zeno yang menyerang ke arah musang sebelumnya. Mendapatkan kesempatan itu si musang tidak menyanyiakannya. Dia langsung menembus tubuh dari Zeno yang ada di hadapannya dan langsung menghancurkan intinya. Dan beralih ke sisi Flash, dia nampaknya sedang membantai salah seekor Zeno yang ada di hadapannya. Dan dalam sekali serangan dia mampu mengalahkan salah satu monster itu. Namun keadaan yang sama dirasakan oleh T-Rex. Dia sedang bertarung sengit dan menembakkan api dari dalam mulutnya yang tepat mengenai tubuh dari Zeno yang ada di hadapannya. Dan di saat yang bersamaan diperlihatkan mamut yang mampu menembangkan salah seekor Zeno yang datang menerjang ke arahnya. Dan seakan tidak ingin kalah diperlihatkanlah Thunder Dragon yang menembakkan laser beamnya yang menembus tubuh dari Zeno. Dan sepertinya serangan itu mampu menghabisi Zeno yang ada di hadapannya. Dan kini diperlihatkanlah
para pasukan dari Misty Mountain kini sudah berhasil mengalahkan seluruh bawahan dari Komander Zeno dan beralih ke sisi Kyuubi yang berkata sekarang hanya tinggal satu saja yang tersisa. Tetapi sepertinya di sini Komander Zeno itu masih santai-santai saja di hadapan dari Kyuubi, dan lanjut di sini Komander pun berkata, "Apa kau yakin hanya tinggal aku yang tersisa?" Dan tiba-tiba saja diperlihatkan semua monster Zeno yang dikalahkan oleh pasukan Misty Mountain sebelumnya kini kembali bangkit meskipun dengan keadaan tubuh yang tercerai-berai. Melihat hal itu sontak membuat Flash menjadi sangat terkejut dan bergumam, "Mereka masih hidup padahal aku sudah memenggal kepalanya," dan beralih ke sisi Komander yang mengeluarkan senjatanya sembari berkata, "Kau sepertinya terlalu meremehkan prajuritku. Kalau begitu izinkan aku yang menjadi lawanmu." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Komander mengibaskan serangannya tepat menuju ke arah Kyuubi sembari berkata, "Mari kita lihat seberapa kuat kau sebenarnya untuk bersikap sombong seperti itu." Dan terlihatlah tebasan yang sangat besar tepat menuju ke arah Kyuubi. Tapi sepertinya di sini Kyuubi masih mampu menghindari serangan itu. Namun nampaknya serangan itu mampu membelah daratan yang ada di hadapan sang Komander. Dan lanjut diperlihatkan selain kuat, si Komander ini juga memiliki gerakan yang sangat gesit karena tanpa Kyuubi sadari dia sudah berada tepat di belakangnya. Dan boom, terjadilah ledakan yang sangat dahsyat di atas udara, dan beralih ke sisi pasukan Zeno diperlihatkan mereka semua yang menembakkan laser beam secara bersamaan. Melihat serangan yang datang itu, di sini Thunder Dragon pun langsung memerintahkan temannya untuk segera menghindar. Untungnya di sini pasukan Misty Mountain masih berhasil menghindari serangan itu, tapi dampak ledakannya terlalu besar yang dirasakan oleh para pasukan Misty Mountain meskipun telah berhasil menghindari serangan itu. Dan beralih ke sisi Flash yang sedang bergumam, "Sialan, kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada sebelumnya." Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah salah seekor Zeno yang berhasil memakan tubuh dari Flash. Tapi sepertinya di sini Flash tidak bisa dikalahkan semudah itu. Dan tiba-tiba saja kepala dari Zeno itu kini tercincang menjadi potongan-potongan kecil, dan nampaknya serangan itu dilancarkan oleh Flash. Namun di saat Flash sedang lengah, tiba-tiba sebuah serangan yang dahsyat tepat menuju ke arahnya, dan nampaknya serangan itu tidak mampu dia hindari, yang sontak kali itu pun menghempaskan tubuh Flash terlempar jauh ke belakang. Dan sepertinya monster yang melayangkan serangan itu adalah si Zeno yang masih mampu melayangkan sebuah serangan padahal kepalanya dan badannya sudah menghilang. Melihat hal itu, di sini Flash pun bertanya-tanya, apa yang terjadi padahal tubuhnya sudah hampir hancur seperti itu. Melihat semua kejadian itu, di sini Mamut pun menyimpulkan bahwa sepertinya monster yang ada di hadapan mereka ini hanyalah sebuah boneka. Namun di saat mereka masih sedang bertanya-tanya, tiba-tiba diperlihatkanlah kumpulan Zeno yang sangat banyak bersiap untuk menembakkan laser beam dari dalam bola matanya. Dan sepertinya tidak jauh dari Misty Mountain diperlihatkanlah Lola yang sedang mengamati situasi perang yang terjadi itu. Dan lalu kini Shin pun beralih ke medan perang. Diperlihatkan Zeno yang mencoba menembakkan laser beam sebelumnya kini dihentikan oleh sebuah serangan yang dilayangkan oleh White Tiger, yang sontak serangan dari White Tiger itu membuat kekacauan di kubu Zeno dan mulai meledakkan dirinya sendiri diakibatkan serangan yang gagal dilepaskan. Dan dari atas udara diperlihatkanlah Xiaolan yang berteriak, "Semuanya kalian harus menghancurkan inti tubuh mereka. Kalau cuma menghancurkan sebagian tubuh mereka, itu sama sekali tidak berarti mereka dapat menggerakkan inti di dalam tubuhnya. Mereka akan mati hanya jika kau menghancurkan seluruh tubuhnya." Mendengarkan hal itu, di sini Flash pun tanpa basa-basi langsung mengaktifkan strength amplifikasinya, dan tanpa segan-segan dia diperlihatkan kini sudah mampu menebas seluruh tubuh dari salah seekor Zeno. Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah T-Rex juga menyemburkan nafas api dari dalam mulutnya dan menghanguskan seekor Zeno yang ada di hadapannya. Dan keadaan yang sama dilakukan oleh Ratu Laba-Laba yang menyemburkan asamnya ke seluruh tubuh dari Zeno yang ada di hadapannya. Dan tidak ingin kalah diperlihatkanlah Ratu dari Belalang Sembah ini menebas inti dari salah satu Zeno yang ada di Misty Mountain. Mamut yang nampak sudah mengerti cara kerja dari monster ini, di sini dia diperlihatkan menginjak tubuh dari Zeno tanpa henti sampai dia menghancurkan seluruh tubuhnya. Dan seakan tidak ingin kalah diperlihatkanlah
raja dari babi hutan itu juga melakukan hal yang sama kepada Seno yang ada di hadapannya dan beralih ke sisi dari Little Monkey. Bersama juga Musang, nampaknya mereka melakukan hal yang kocak. Mereka mencoba memukuli cangkang keras yang ada di hadapan mereka. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan sang komander dari Seno itu melancarkan beberapa serangan yang ia lemparkan tepat menuju ke arah QB. Tapi di saat serangan itu mendekat ke arah QB, diperlihatkanlah serangan itu mulai terbelah dan berbentuk seperti sebuah kurungan. Jadi di sini QB tidak bisa menghindari serangan itu dan terjadilah ledakan yang sangat dahsyat di atas udara yang menimbulkan kepulan debu yang sangat tebal. Dan tidak jauh dari tempat itu diperlihatkanlah White Tiger yang sedang mengudara. Dan sembari itu Xiaolan langsung mengaktifkan kemampuannya untuk melihat inti yang berada di dalam tubuh dari Komander Seno sembari dia berkata, dia sepertinya berbeda daripada yang lain, tubuhnya tidak memiliki inti. Namun di saat yang bersamaan sepertinya Komander Seno ini menyadari bahwa manusia yang berada di atas punggung dari White Tiger itu memiliki kemampuan untuk melihat kelemahan mereka. Namun di saat dia sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja semburan api yang sangat kuat datang menuju ke arahnya. Melihat serangan yang datang kepadanya itu, Komander Seno pun masih nampak santai sembari berkata, api ini mereka sama sekali tak berarti bagiku. QB yang melihat serangannya itu tidak berdampak signifikan, di sini dia langsung mengaktifkan mode bijunya dan berubah menjadi rubah yang bertubuh besar. Komander Seno yang melihat perubahan itu, di sini dia nampak bersemangat sembari berkata, ini jauh lebih baik. Tapi saat ini aku berniat membunuh orang lain terlebih dahulu. Untuk sementara waktu kau bisa bermain dengan mereka. Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah 2 ekor Seno menghampiri tubuh dari QB dan mencoba melancarkan serangan. Dan lalu kini Shin pun beralih ke sisi White Tiger. Dia nampaknya mencoba terbang lebih tinggi lagi agar mereka mampu melihat pemandangan yang jauh lebih luas. Tetapi tiba-tiba saja pergerakannya itu dicegat oleh Komander Seno yang kini sudah muncul di hadapannya. Yang sontak kali itu pun membuat Xiaolan menjadi sangat pucat. Sembari itu diperlihatkan Komander Seno yang berkata, kemampuanmu cukup merepotkan, kau pantas untuk mati. Tapi di saat-saat kritis itu diperlihatkanlah Sun Wukong datang menerjang tubuh dari Komander dan dia mencoba menjauhkannya dari Xiaolan. Melihat hal itu, di sini Komander pun nampak sangat jengkel dan berkata, bahkan makhluk rendahan sepertimu berani menentangku. Dan boom, terjadilah ledakan yang sangat besar yang menimbulkan kepulan debu yang sangat tebal. Dan di saat kepulan debu itu mulai menghilang, diperlihatkanlah salah satu tangan dari Sun Wukong kini sudah terlepas diakibatkan serangan yang dilancarkan oleh Komander Seno. Sembari itu dia berkata, sungguh luar biasa, kau berhasil meninggalkan luka kepadaku. Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba saja Little Monkey muncul tepat di belakangnya dan bersiap melancarkan sebuah serangan. Tetapi sepertinya serangan itu mampu ditepis oleh Seno dengan cukup mudah. Tetapi sesuatu yang mengejutkan dilihat oleh Komander Seno itu dan dia berkata, tongkat yang dia miliki tidak biasa dan tongkat ini mampu menghancurkan cangkangku. Dan tanpa ragu-ragu lagi diperlihatkanlah Komander Seno menyiapkan 2 bola serangan cahaya yang ia akan tembakkan tepat menuju ke arah Little Monkey sembari berkata, mari kita mulai dengan kau terlebih dahulu. Melihat hal itu membuat Little Monkey menjadi sangat gugup. Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah Sun Wukong nampaknya masih selamat dari serangan sebelumnya. Dan dia pun langsung mencengkram tubuh dari Komander Seno. Melihat hal itu, di sini Seno pun berkata, sungguh menjengkelkan. Dan tanpa aba-aba diperlihatkan Seno yang menembakkan laser beam itu tepat mengenai perut dari Sun Wukong. Yang sontak serangan itu membuat Sun Wukong memenceratkan banyak cairan merah dari dalam mulutnya. Melihat hal itu, di sini Little Monkey merasa nampak sangat terkejut karena dia tidak menduga semua hal itu akan terjadi dan beralih ke sisi Komander Seno yang berkata, kau menghancurkan rencanaku lagi. Aku berubah pikiran, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Diamlah di sana dan lihat aku membunuh temanmu. Anggap saja ini sebagai bendera perang untuk perang kita di masa depan. Namun melihat hal itu, di sini Flash bergerak dengan sangat cepat untuk pergi membantu Sun Wukong. Tetapi tiba-tiba saja muncul sebuah bola energi yang berukuran sangat besar yang menutupi wilayah sekitaran situ. Yang sontak kali itu pun membuat Flash tidak mampu menembus kubah itu. Dan setelahnya beralih ke sisi dari Komander, diperlihatkan dia yang berkata,
tidak ada gunanya, bahkan Extraordinary Fifth Order tidak akan bisa menghancurkan pelindungku dengan mudah. Mustahil bagi kalian untuk menghancurkannya. Dan dari atas langit diperlihatkanlah banyak sekali Xeno yang kembali bermunculan yang mendarat tepat di Misty Mountain. Melihat hal itu, di sini Thunder Dragon pun merasa cukup cemas dan berkata makhluk-makhluk itu terus turun dari langit. Dan dari kejauhan kita mampu melihat banyak sekali pasukan Xeno yang kini sudah hadir di Misty Mountain. Dan nampaknya pertarungan ronde kedua akan segera dimulai. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah pasukan Misty Mountain menerjang menuju ke arah pasukan Xeno. Dan di sisi lain diperlihatkanlah Little Monkey, Musang, dan juga babi hutan mencoba menerobos kubah yang dibuat oleh Komander Xeno sebelumnya. Tapi nampaknya usaha yang mereka lakukan itu tidak membuahkan hasil. Dan beralih ke sisi dalam kubah diperlihatkanlah Sun Wukong yang mencoba melawan Komander Xeno dengan segenap kekuatannya. Dan dia nampaknya ingin melayangkan sebuah tinjuan tepat menuju ke arah Komandan Xeno. Tapi di sini tiba-tiba saja tebasan yang sangat cepat dilayangkan oleh Komander Xeno. Dan nampaknya tebasan itu mampu memotong satu-satunya tangan yang tersisa dari Sun Wukong. Dan nampaknya kini Sun Wukong sudah menjadi Agus Buntung. Dan sembari itu diperlihatkanlah sang komander yang berkata, dasar makhluk rendahan, aku akan memberimu takdir yang jauh lebih buruk daripada kematian. Dan di sisi luar bagian kubah diperlihatkanlah White Tiger yang mencoba melayangkan serangan tepat menuju ke arah kubah. Tetapi sepertinya kubah itu tak bergores sedikit pun. Melihat hal itu, di sini mereka nampak cukup panik karena serangan demi serangan yang mereka lancarkan tidak mampu menghancurkan kubah itu. Dan kini diperlihatkanlah para pasukan kera mencoba menyelamatkan rajanya dan menerjang ke arah kubah. Tetapi sepertinya usaha yang mereka lakukan itu dihadang oleh beberapa ekor Xeno yang muncul di hadapannya. Namun nampaknya hal itu tidak menyurutkan semangat dari para pasukan kera ini. Dia langsung mencoba menghajar Xeno yang ada di hadapannya. Tetapi tiba-tiba saja di sini Xiaolan berteriak, ini buruk, semuanya menjauh dari makhluk itu. Mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri. Dan tiba-tiba saja terpancarlah cahaya yang sangat menyilaukan. Dan sepertinya serangan itu akan menghabisi semua monyet yang ada di hadapannya. Namun belum sempat mendapatkan jawaban semua itu, kini Xin pun beralih memperlihatkan Flash dan juga Thunder Dragon yang sedang melakukan pertarungan sengit. Tetapi tiba-tiba saja Xeno yang berada di hadapan mereka memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Dan sepertinya Xeno itu juga akan meledakkan diri mereka. Dan beralih ke sisi mamut diperlihatkan dua ekor Xeno yang mencoba menahan gerakannya. Sembari itu diperlihatkan Xeno itu juga memancarkan cahaya dari sekujur tubuhnya. Dan sepertinya Xeno-Xeno itu juga akan meledakkan diri mereka. Dan boom, terjadilah ledakan yang sangat dahsyat yang hampir menutupi seluruh Misty Mountain. Dan ledakan itu diakibatkan oleh bom bunuh diri yang dilakukan oleh para Xeno. Dan saking dahsyatnya ledakan itu diperlihatkanlah beberapa ekor monster terhempas jauh ke belakang. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Little Monkey yang nampak menatap tajam. Sembari itu dia berkata, Raja. Dan kini diperlihatkanlah Komander sudah keluar dari dalam kubah. Dan dia membawa tubuh dari Sun Wukong yang kini sudah tidak memiliki lengan dan juga kaki. Melihat hal itu sontak membuat Little Monkey menjadi mengamuk sejadi-jadinya. Dan dia mencoba melayangkan serangan tepat menuju ke arah Komander Xeno. Tapi di sini sang Komander masih berdiri santai dan berkata, kemarahanmu tidak akan mengubah apapun. Ini hanya akan mengekspos kelemahanmu. Tetapi dari arah belakang diperlihatkanlah monster humanoid bersama bebek api menyerang tepat menuju ke arah Komander. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah di sini bebek api langsung menyemburkan laharnya tepat menuju ke arah si Komander itu. Dan seakan tidak ingin kalah diperlihatkanlah monster humanoid melayangkan pukulan yang sangat kuat tepat menuju ke arah tubuh si Komander. Tetapi tiba-tiba saja diperlihatkanlah tangan dari monster humanoid itu kini sudah terpelintir dan mengeluarkan banyak sekali cairan merah. Dan beralih ke sisi bebek api, nampaknya dia juga diserang dengan kekuatan yang sangat kuat. Tetapi nampaknya semua itu memberikan celah kepada Little Monkey untuk melayangkan serangan kuatnya yang tepat menghantam mata dari si Komander. Yang sontak kali itu pun membuat si Komander ini terdorong mundur sembari memegang matanya. Komander yang mendapatkan serangan kuat itu di sini dia pun berkata, sialan, aku tidak bisa melihat dengan jelas.
Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, di sini tiba-tiba saja sebuah serangan kuat kembali menghantam matanya, dan nampaknya serangan itu dilayangkan oleh si musang petir. Dan beralih ke sisi QB, nampaknya dia sudah menyiapkan sebuah serangan yang kuat yang ia namai Physical Flame, dan tanpa ragu-ragu di sini dia pun menembakkan Bijudama yang tepat meledakkan area di sekitar di mana sang komander berpijak sebelumnya. Tapi dari balik kobaran api itu diperlihatkanlah si komander nampak masih selamat sembari dia bergumam, "Mataku tidak bisa beregenerasi, monyet kecil itu benar-benar berbahaya." Dan beralih ke sisi QB yang berkata, "Jangan pikir kau bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Mendengarkan ancaman itu, di sini komander pun berkata, "Jika aku ingin pergi, tidak ada satupun dari kalian yang bisa menghentikanku. Makhluk yang aku cari tidak ada di sini. Aku akan kembali lain waktu. Lain kali aku akan membawa lebih banyak anak buahku. Saat aku kembali, semuanya akan sangat berbeda." Dan dengan sangat cepat diperlihatkanlah komander yang akan berlari menuju ke arah celah dimensi. Namun di sini Siolan langsung memerintahkan White Tiger agar tidak membiarkan monster itu melarikan diri, dan beralih ke sisi QB yang mencoba mengejarnya sembari berkata, "Jangan pikir kau bisa melarikan diri." Namun sepertinya semua usaha yang dilakukan oleh QB itu menjadi sia-sia belaka sembari dia hanya dapat mengumpat, "Sialan." Dan sebelum memasuki celah dimensi, diperlihatkanlah komander yang melirik ke arahnya dan berkata, "Berhentilah membuang-buang tenagamu, sampai jumpa di lain." Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba sebuah akar pohon melilit tubuh dari si komander ini. Melihat hal itu, di sini QB langsung menyadari bahwa yang datang ke sana adalah Master. Dan dari dalam retakan dimensi diperlihatkanlah Xiu yang telah muncul dengan tatapan yang sangat mengintimidasi. Si komander yang sedang dililit oleh akar pohon itu, di sini dia pun bergumam, "Kekuatan spiritual tanpa batas ini, dia adalah yang membunuh Guget." Namun belum sempat menyelesaikan pemikirannya, diperlihatkanlah tubuh dari si komander ini langsung dihempaskan dengan sangat kuat ke atas permukaan tanah. Dan saking kuatnya daya hempasan itu, diperlihatkanlah tanah kini mulai terbelah. Namun dari balik kepulan asap diperlihatkanlah sang komander yang nampak masih selamat, tetapi dua tangannya kini telah menghilang. Sembari itu dia berkata, "Tanpa kau beritahu, aku sangat yakin kalau kaulah yang membunuh." Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, di sini tiba-tiba saja Xiu melancarkan serangannya yang tepat menusuk mata dari si komander Seno ini. Dan saking kuatnya serangan itu, diperlihatkanlah tubuh dari si komander Seno ini terhempas sangat jauh. Namun sepertinya lagi-lagi serangan itu belum berhasil menghilangkan nyawa dari si komander. Tetapi kondisinya saat ini sangat mengenaskan karena diperlihatkan bagian atas tubuhnya kini sudah menghilang. Dan di saat dia melihat ke atas langit, tiba-tiba saja celah dimensi yang ia buat sebelumnya kini sudah mulai menutup. Sontak hal itu pun membuat si komander menjadi sangat terkejut dan beralih ke sisi Xiu yang berkata, "Bukankah kau bilang jika kau ingin melarikan diri, tidak akan ada yang bisa menghentikanmu? Baiklah, sekarang tunjukkan padaku bagaimana kau melakukannya." Melihat hal itu, Komandan Seno pun berkata, "Apa kau tidak penasaran tentang tujuanku datang ke sini?" Namun beralih ke sisi Xiu, diperlihatkan tubuh utamanya sudah keluar dari celah void dan kini terpampang jelas di hadapan dari si komander. Dan lanjut Xiu pun berkata, "Tidak perlu, aku akan mencari tahunya sendiri." Melihat Xiu yang kini sudah hadir di hadapannya, sontak hal itu pun membuat si komander ini menjadi kena mental sembari berkata, "Sungguh energi spiritual yang kuat. Kau memang kuat, tidak heran kau bisa membunuh Guget." Dan dengan segenap kekuatannya diperlihatkanlah sang komander ini meluapkan semua energinya dari dalam tubuhnya sembari dia berkata, "Sikap sombongmu itu benar-benar membuatku kesal. Tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, mustahil kau bisa menemukan tuanku." Kini diperlihatkan si komander yang menerjang dengan kecepatan yang sangat tinggi tepat menuju ke arah Xiu. Tapi di sini Xiu sudah menyiapkan sebuah serangan bola energi yang akan ditembakkan dari dalam mulut ekor naganya. Dan tanpa aba-aba lagi diperlihatkanlah Xiu yang melepaskan serangan dahsyat itu yang menghujam tepat ke arah dari si komander. Dan nampaknya itu adalah serangan penghabisan yang menghabisi nyawa dari si komander Seno. Dan setelahnya diperlihatkanlah dampak serangan yang dilepaskan oleh Xiu sebelumnya kini membuat kawah yang sangat besar di Misty Mountain. Dan beralih ke sisi Little Monkey, dia nampaknya sedang menangis terseduh-seduh sembari berkata, "Raja!" Dan kini diperlihatkanlah
tubuh dari Sun Wukong yang nampak tidak sadarkan diri. Tetapi tiba-tiba saja diperlihatkanlah si Sun Wukong nampak masih hidup, dan dia pun memberikan segel rajanya kepada Little Monkey. Melihat hal itu, di sini Little Monkey hanya dapat menangis sembari berkata, "Segel raja!" Dan nampaklah tubuh dari Sun Wukong langsung diangkat oleh Xiu dan langsung dihujani dengan tetesan life essence. Sembari itu diperlihatkan Xiu yang bergumam, "Beast di level extraordinary fourth order itu tidak mudah mati. Selama dia masih bernapas, aku akan bisa menyelamatkannya. Tapi lukanya terlalu parah, akan sulit baginya untuk kembali ke kekuatan dia yang sebelumnya." Dan sembari itu diperlihatkanlah Kyuubi yang datang menghampirinya dan berkata, "Master, kali ini Nine Great Beast hanya mengalami luka ringan, tapi tentara semut dan belalang sembah menderita kerugian besar. Tentara babi liar juga kehilangan hampir setengah pasukannya. Tapi yang paling parah dari semuanya adalah pasukan kera putih. Mereka hampir terbantai semuanya." Mendengarkan laporan itu, di sini Xiu pun memerintahkan kepada Kyuubi, "Kumpulkan semua mayat bis yang mati. Selama masih ada mayatnya, aku bisa membangkitkan mereka. Tapi bagi mereka yang lenyap bersama mayatnya, tak ada yang bisa aku lakukan." Dan dari kejauhan diperlihatkanlah Lola yang sedang memandangi Xiu, dan lanjut dia bergumam, "Sepertinya selain mutasi pohon, bis lainnya masih belum cukup bisa diandalkan." Namun di saat Lola sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja akar dari Xiu kini sudah mulai mengepungnya. Melihat hal itu, di sini Lola pun berkata, "Dia sudah menemukanku." Namun sepertinya kehadiran Xiu di sana bukan untuk bertarung, karena dia langsung menanyakan, "Kau tahu siapa mereka kan? Jadi siapa yang mengirim mereka ke sini?" Mendapatkan pertanyaan itu, di sini Lola pun menjawab, "Apa kau ingin pergi untuk melawan mereka sekarang? Dia ada di suatu tempat yang sangat jauh sekali." Mendengarkan hal itu, di sini Xiu pun kembali berkata, "Sepertinya kau tahu dia di mana." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkan Xiu yang melilit tubuh dari Lola dan berkata, "Bagus, kalau begitu antarkan aku ke sana." Mendengarkan hal itu, di sini Lola pun bertanya, "Apa kau serius?" Namun dengan tatapan yang sangat tajam, di sini Xiu pun berkata, "Tentu saja, aku harus menyelesaikannya sekarang juga." Dan sembari itu diperlihatkanlah Xiu yang menatap ke arah Kyuubi dan berkata, "Aku serahkan tempat ini kepadamu. Aku akan segera kembali." Dan kini Xiu pun terbang di luar angkasa dengan membawa Lola bersamanya. Sembari itu diperlihatkan Lola yang bergumam, "Mutasi pohon dia bertambah kuat lagi." Dan beralih ke sisi Xiu yang membuka celah dimensi di hadapannya. Sembari itu dia berkata, "Tunggu saja kau dasar brengsek. Aku akan membalaskan dendam semua rekanku." Dan kini Shin pun beralih ke planet Venus. Diperlihatkan induk dari kawanan Xeno sebelumnya sedang menatap langit, tapi tiba-tiba saja di sini dia terkejut melihat sesuatu yang sedang berubah di atas langit. Dan tidak lama setelahnya terlihatlah sebuah retakan dimensi. Dan dari dalam retakan dimensi itu keluarlah Xiu yang sedang membawa Lola. Dan sembari itu Xiu berkata, "Akhirnya ketemu." Melihat hal itu, di sini Lola pun berkata, "Sungguh mengesankan, kau bisa sampai ke planet Venus hanya dalam waktu setengah hari." Melihat hal itu, di sini induk dari Xeno pun berkata, "Makhluk yang terlihat seperti pohon mutasi." Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah Xiu yang kini telah mendarat tepat di planet Venus. Dan nampaknya sekarang dia sudah berhadap-hadapan dengan induk dari Xeno sebelumnya. Dan kini diperlihatkan Xiu yang menatap dengan sangat marah, "Kau membunuh banyak rekanku. Sebagai gantinya aku juga akan membunuhmu." Mendengarkan hal itu, di sini induk Xeno pun berkata, "Aku tidak menyangka kau akan menemukanku secepat ini." Dan kembali Xiu melanjutkan, "Kenapa kau mengirim anak buahmu untuk memulai perang denganku? Kalau kau tidak menjawab pertanyaanku dengan memuaskan, akan aku pastikan untuk membunuhmu dengan cara yang paling menyakitkan." Mendengarkan ancaman itu, di sini induk Xeno pun berkata, "Hahaha. Aku mengirim mereka untuk mendeklarasikan perang denganmu. Terus kenapa kalau mereka membunuh beberapa anak buahmu? Selagi kau di sini, kenapa kau tidak menjadikan tempat ini sebagai kuburanmu saja?" Xiu yang melihat ekspresi menjijikkan dari wajah monster itu, di sini dia pun nampak sangat kesal dan berkata, "Dasar sialan." Dan kembali induk Xeno berkata, "Apa? Maju saja sini. Tidak peduli apa yang kau lakukan, kau hanya mempercepat kematianmu." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Xiu yang mengaktifkan kemampuannya untuk melihat kemampuan dari monster yang ada di hadapannya ini. Dan muncullah jendela status di hadapan Xiu.
Mutasi makhluk Venus, Extraordinary Fifth Order, kemampuan bawaan dapat beradaptasi dengan lingkungan apapun, kemampuan spesial, reproduksi, dapat menginkubasi kehidupan baru melalui makanan, Vajra Claw, cakar kuat yang dapat membuat pedang angin, Patent Bomb, skill penghancur kelas atas dengan cara memadatkan udara, Earthquake, dapat memicu gempa bumi hebat menggunakan tentakelnya. Melihat jendela status itu, di sini Siu pun nampak menyeringai dan berkata, "Kau lebih baik tidak memohon ampunan nanti." Mendengarkan hal itu, di sini makhluk Venus itu pun berkata, "Aku tidak tahu, ternyata kau banyak bacot juga ya." Namun tanpa aba-aba diperlihatkanlah Siu yang mengaktifkan skill Tempered Flame Feeder, dan tiba-tiba saja terjadi ledakan yang sangat dahsyat yang menghujami tubuh dari makhluk Venus, dan dari balik kobaran api diperlihatkanlah akar dari Siu menerjang tepat ke arah makhluk Venus. Tapi di sini nampaknya makhluk Venus itu mampu membelah akar yang datang menyerangnya dengan menggunakan skill Vajra Claw. Namun sepertinya akar dari Siu itu tidak hanya satu, karena kini diperlihatkan sudah banyak akar di hadapan dari makhluk Venus. Sontak hal itu pun membuatnya sangat terkejut dan berkata, "Apa?" Dan secara serentak diperlihatkanlah akar-akar dari Siu itu menembakkan laser beam tepat menuju ke arah makhluk Venus, yang sontak hal itu pun membuat ledakan yang sangat besar. Melihat hal itu, di sini Lola nampak sangat bersemangat sembari berkata, "Kau menang." Namun sepertinya kemenangan itu belum diraih oleh Siu, karena kini diperlihatkan si makhluk Venus yang masih selamat dari serangan sebelumnya, dan tanpa aba-aba dia mengeluarkan banyak sekali telur dari dalam mulutnya, dan nampaknya telur-telur itu langsung menetas melahirkan pasukan Xeno yang sangat banyak yang menerjang menuju ke arah Siu. Tapi di sini Siu tidak gentar, dia langsung mengaktifkan skill Ice Edge, dan sontak hal itu pun membekukan semua pasukan Xeno yang dikirim oleh makhluk Venus sebelumnya. Dan dengan sangat cepat diperlihatkanlah Siu yang mampu mencengkram kepala dari makhluk Venus itu, dan tanpa ragu-ragu dia menghempaskannya ke atas tanah, yang sontak hal itu pun membuat cairan merah bermunceratan dari mulut si makhluk Venus. Makhluk Venus yang menerima perlakuan itu di sini nampak tidak terima sembari berkata, "Sialan." Dan tanpa aba-aba diperlihatkanlah makhluk Venus melayangkan serangan balasan tepat menuju ke arah Siu yang ia namai Potent Bomb, dan nampaknya serangan itu mengenai telak tubuh dari Siu. Melihat hal itu, di sini Lola nampak cukup khawatir sembari berkata, "Mutasi pohon." Namun setelah kepulan debu mulai menghilang, diperlihatkanlah sorot mata tajam dipancarkan oleh Siu tepat menatap ke arah si makhluk Venus yang kini sudah mulai kena mental, dan tanpa aba-aba diperlihatkanlah sebuah serangan balasan dilayangkan oleh Siu tepat menghajar wajah dari si makhluk Venus ini. Dan saking kuatnya serangan itu, tubuh dari si makhluk Venus ini terhempas jauh ke belakang, dan sepertinya kali ini Siu akan bertarung lebih serius karena dia langsung bertransformasi ke wujud hybridnya, dan tanpa segan-segan dia menembakkan serangan elementalnya yang kini mulai membombardir tubuh dari si makhluk Venus itu. Dan setelah serangan itu dilepaskan, diperlihatkanlah Siu yang bergerak dengan sangat cepat menginjak kepala dari si makhluk Venus, dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Siu yang mencabut dua kaki dari si makhluk Venus itu yang membuatnya meronta kesakitan. Namun sepertinya di sini Siu tidak berniat untuk menghentikan serangannya, karena dia langsung melilitkan akar pohonnya yang mulai membatasi pergerakan dari si makhluk Venus itu. Melihat dirinya yang sudah berada dalam keadaan terdesak, di sini makhluk Venus pun berteriak, "Kau, apa yang kau lakukan?" Namun di sini Siu berkata kepadanya, "Apa yang anak buahmu lakukan kepada White Ape, aku akan melakukan hal yang sama kepadamu." Dan cerot, diperlihatkanlah tubuh dari makhluk Venus ini mulai dikoyak sedikit demi sedikit, dan nampaknya serangan itu membuatnya merasakan sakit yang tak terhingga. Dan nampaknya di sini Siu belum berniat untuk menghabisi makhluk yang ada di hadapannya itu, karena dia tetap melilit tubuh dari si makhluk Venus, dan tanpa segan-segan dia mencengkram kepalanya dan berkata, "Bicaralah, apa mata merah raksasa itu ada hubungannya denganmu, dan apa tujuanmu mendeklarasikan perang denganku?" Mendengarkan hal itu, si makhluk Venus pun menjawab, "Sepertinya kau bertemu dengan Great Emperor." Hahaha. Mendengarkan tawa itu membuat Siu menjadi merasa sangat jengkel, dan dia langsung menghempaskan tubuh dari si makhluk Venus ke atas tanah, yang sontak kali itu pun membuat si makhluk Venus ini kembali merintih kesakitan, dan lanjut dia berkata,
kau membunuh Guget, salah satu bidak catur yang ditinggalkan di bumi. Great Emperor pasti sangat marah dengan hal ini. Dia saat ini sedang bergerak dari ujung alam semesta. Segera dia pasti akan membunuhmu. Hahaha, takutlah. Kau akan segera lenyap dari dunia ini. Namun sepertinya di sini Xiu sudah tidak tahan lagi mendengarkan bacotan itu, dan tanpa ragu-ragu dia menembakkan biju dama yang tepat menghanguskan tubuh dari si makhluk Venus. Dan kini diperlihatkanlah dampak serangan dari Xiu membelah daratan yang berada di planet Venus. Dan setelahnya diperlihatkanlah Xiu yang berkata, Great Emperor yang dia sebutkan, apakah ancaman yang sama yang kau bicarakan sebelumnya? Jawab aku, pelindung umat manusia. Mendengarkan hal itu, di sini tatapan dari Lola pun menjadi gelap dan berkata, itu benar. Dan kembali Xiu menanyakan siapa itu Guget. Dan dengan singkatnya di sini Lola menjawab, itu adalah Darkness. Sontak hal itu pun membuat Xiu menjadi sangat terkejut dan berkata, apa? Dan kembali Lola pun menjelaskan, aku tahu kau punya banyak sekali pertanyaan, tapi tunggulah sampai kita meninggalkan tempat ini. Aku akan menjelaskan semuanya kepadamu. Namun di saat Lola sedang berkata seperti itu, tiba-tiba saja Xiu dikagetkan dengan sesuatu yang muncul di hadapannya. Dan kini diperlihatkan sebuah batu kristal yang sangat besar muncul di hadapan Xiu. Dan nampaknya itu adalah inti dari monster makhluk Venus yang dikalahkan sebelumnya. Sembari itu di sini Xiu pun bertanya-tanya, benda ini keluar dari tubuhnya. Melihat hal itu di sini Lola pun berkata kepadanya, itu adalah inti dari bintang. Itu adalah inti lanjutan yang terbentuk dari energi yang terkumpul di planet. Jika ini berevolusi lagi, ini akan menjadi World Heart. Ini dapat mengembangkan bentuk kehidupan sebuah planet. Dia pasti datang ke planet ini menggunakan energi dari inti bintang ini. Melihat hal itu di sini Xiu pun langsung buru-buru mengambilnya, dan nampaknya dia mendapatkan jackpot. Dan lanjut Xiu pun bergumam, aku tidak menyangka akan mendapatkan untung besar seperti ini. Dan beralih ke sisi Lola yang berkata, ini tidak hanya memiliki energi yang kuat, tapi juga materi inti untuk membuat sebuah formasi. Kau benar-benar beruntung. Simpanlah. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan di sini. Dan setelahnya diperlihatkanlah Xiu yang akan segera berangkat kembali ke Misty Mountain. Dan setelah beberapa jam berlalu diperlihatkanlah Xiu yang nampak sedang memulihkan kondisi dari tubuh monster-monster yang tumbang di dalam pertempuran sebelumnya. Dan nampaknya di sini Little Monkey terus saja menjaga mereka yang sedang dalam masa pemulihan itu. Dan tidak jauh dari sana diperlihatkanlah si babi hutan dan musang muncul tepat di belakangnya. Sembari itu si musang berkata, dia sudah lama sekali duduk di sana. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Xiu yang sudah sampai di tempat itu. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Xiu yang langsung menjatuhkan kepala dari makhluk Venus yang dia kalahkan sebelumnya tepat di hadapan Little Monkey. Sembari itu dia berkata, aku sudah membalaskan dendam ras kera putih. Bukan salahmu jika dia terluka parah. Melindungimu sudah menjadi tanggung jawab sebagai seorang raja. Mendengarkan hal itu, di sini si Little Monkey pun hanya menatap kosong dan berkata, sebelum sang raja menutup matanya, dia memberiku segel raja ini. Mendengarkan hal itu, di sini Xiu pun mencoba menghibur si Little Monkey dan berkata, segel itu adalah tanda dari sang raja yang aku berikan kepada semua ras. Ini adalah sebuah simbol bagi yang terkuat. Mendengarkan hal itu, di sini si Little Monkey pun berkata, tapi bagi diriku yang sekarang, aku terlalu lemah. Aku sama sekali tak pantas memilikinya. Dan setelah meletakkan benda itu diperlihatkanlah si Little Monkey yang langsung menabrakkan kepalanya dengan sangat keras ke arah kepala dari makhluk Venus yang dikalahkan oleh Xiu sebelumnya. Dan sembari itu dia lanjut berkata, aku akan terus berlatih dan berusaha yang terbaik sampai aku menjadi raja yang terkuat. Dan nampaknya kejadian itu membulatkan tekad dari si Little Monkey untuk bertumbuh jauh lebih kuat daripada kera lainnya. Dan setelah kepergian dari si Little Monkey, di sini Xiu pun berkata, sepertinya insiden kali ini membuat Golden Monkey menjadi dewasa. Dan setelahnya kini Xin pun beralih memperlihatkan Lola yang sedang berbincang berdua dengan Xiu. Sembari itu Xiu berkata, sekarang bicaralah, beritahu aku semua yang kau tahu. Dan kini diperlihatkan Lola yang berkata, aku sama sekali tidak tahu apapun. Mendengarkan hal itu, tiba-tiba saja di sini Xiu menyiapkan sebuah serangan di sekujur tubuh dari si Lola dan lanjut dia berkata, kalau kau tetap tidak mau memberitahuku, aku benar-benar akan membunuhmu. Kau bahkan tahu nama mereka, jadi bagaimana mungkin kau tidak tahu apapun?
Mendengarkan hal itu, di sini Lola kembali berkata, "Itu karena kami memiliki kemampuan untuk meramal masa depan. Jadi hal yang kami tahu juga tidak lebih banyak darimu." Dan kembali beralih ke sisi Siu yang berkata, "Kami, siapa kau sebenarnya? Apa identitasmu yang sebenarnya?" Dan lanjut kini diperlihatkan Lola yang memperlihatkan wujud aslinya kepada Siu sembari berkata, "Aku hanyalah spirit yang merasuki tubuh perempuan ini. Meskipun kami tidak tahu kenapa Great Emperor ingin menyerang tempat ini, dengan kekuatan tempur planet ini sekarang, hanya Misty Mountain yang akan berguna. Setelah perang dimulai, kita pasti akan kalah. Kita harus mengumpulkan lebih banyak bantuan." Mendengarkan penjelasan itu, di sini Siu pun berkata, "Perihal bumi akan sulit untuk mengembangkan pasukan kuat. Hanya dalam waktu setahun, kita bisa mencarikan planet lain untuk mereka." Dan kembali ke sisi Lola yang berkata, "Dengan kemampuanmu saat ini seharusnya tidak sulit." Dan lanjut Siu berkata, "Kenapa aku harus percaya kepadamu? Bahkan sekarang aku masih tidak tahu apapun tentangmu. Aku tidak tahu apakah kau sekutu atau musuh." Namun di sini Lola kembali berkata, "Aku bukan musuh maupun sekutu. Kalau kau tidak percaya, kita bisa bertarung saja di sini. Meskipun kita bertarung, pasukan Great Emperor tidak akan memperlambat perjalanan mereka." Mendengarkan semua hal itu, di sini Siu kembali mengatakan, "Katakan padaku masa depan seperti apa yang kau lihat." Dan dengan sorotan mata yang tajam diperlihatkanlah Lola yang berkata, "Sebuah planet yang terbelah menjadi dua." Sontak hal itu pun membuat Siu menjadi sangat terkejut. Dan lanjut Lola berkata, "Ingat, kita hanya punya waktu 1 tahun. Aku harus pergi melakukan apa yang harus aku lakukan. Aku akan menemuimu lagi di lain waktu." Dan setelah kepergian dari Lola, di sini Siu pun berkata, "Great Emperor." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Siu yang sudah sampai di bulan. Melihat hal itu, di sini Laurel pun berkata, "Master, kau sudah kembali?" Namun sepertinya di sini Siu terbang ke arah bintang-bintang. Sontak hal itu pun menimbulkan pertanyaan di benak dari Laurel sembari berkata, "Kenapa Master buru-buru sekali?" Dan lalu kini Sin pun beralih ke markas bulan. Semenjak markas bulan dibangun, semua anggota peneliti Misty Mountain berkumpul di bulan. Dan di dalam ruangan itu diperlihatkanlah Magneto yang nampak akan sedang melakukan uji coba. Dan tanpa ragu-ragu, sang peneliti pun langsung menyalakan alat yang mereka buat sebelumnya. Dan kini diperlihatkan gelombang elektromagnetik yang sangat besar muncul di hadapan mereka. Dan sepertinya di sini Magneto mencoba memanipulasi kekuatan itu dengan kemampuan magnetiknya. Dan tiba-tiba saja sebuah lubang cacing yang sangat besar muncul di hadapan mereka semua. Melihat hasil dari kerja keras mereka kini mulai berhasil, diperlihatkanlah peneliti yang nampak sangat bersemangat dan beralih ke sisi Magneto yang berkata, "Meskipun kita mengerti prinsipnya, kita masih belum bisa mengendalikan ukuran dan bentuknya." Mendengarkan hal itu, Siu pun berkata, "Sepertinya eksperimen kali ini berhasil." Menyadari kehadiran dari Siu, di sini Magneto langsung membungkukkan badan dan menyapanya. Dan lanjut Siu yang berkata, "Butuh waktu berapa lama mempertahankan stabilitas lubang cacing ini?" Mendapatkan pertanyaan itu, Magneto pun menjawab, "Mungkin butuh waktu sekitar 2 tahun lagi." Mendengarkan hal itu, di sini Siu pun kembali mengatakan 2 tahun itu terlalu lama. Dan lanjut dia bergumam, "Dalam 1 tahun Great Emperor akan datang menyerang kita." Dan setelah memikirkan hal itu, di sini Siu pun lanjut berkata, "Paling banyak aku hanya bisa memberimu waktu 6 bulan." Mendengarkan hal itu, di sini Magneto nampak sangat terkejut dan berkata, "6 bulan?" Dan Siu kembali melanjutkan, "Aku akan memanggil seseorang yang bisa memanipulasi ruang untuk membantumu. Lakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya secepat mungkin." Dan beralih ke sisi para peneliti yang berkata, "Meskipun begitu, kita masih perlu waktu setidaknya 1 tahun. Tanpa waktu yang cukup, kita tidak akan bisa mengetesnya dengan benar." Namun nampaknya di sini Magneto memiliki pandangan yang berbeda dan berkata, "Master, aku tidak mengerti. Kau sudah memiliki 9 Great Dimensi. Kau juga memiliki kemampuan menembus void. Kenapa kau ingin mengembangkan teleportasi lubang cacing ini?" Mendapatkan pertanyaan itu, di sini Siu pun menjawab, "Ini berbeda. Setelah lubang cacing terbuka, kita bisa langsung menteleportasikan pasukan kita ke tujuan yang kita inginkan. Untuk 9 Great Dimensi dan menembus void ini masih bergantung pada aku yang bergerak ke tujuan. Terlebih lagi jika aku sibuk bertarung dengan komandan musuh, kau masih bisa menggunakan lubang cacing itu dan mengorganisir anggota kita
baik dalam hal pertahanan dan serangan. Kita hanya punya waktu 1 tahun lagi. Itulah kenapa kalian harus menggunakan waktu itu dengan baik. Musuh mengerikan akan datang dalam waktu 1 tahun. Setelah mendengarkan penjelasan itu, di sini Magneto pun kembali berkata, aku harus kembali dulu ke bumi dan membawa semua peneliti elit ke markas bulan. Mendengarkan hal itu, di sini Siu pun memerintahkan, pergilah, aku akan memberikan dukungan dan semua sumber daya yang kau perlukan. Dan lalu kini Shin pun beralih ke Misty Mountain. Diperlihatkanlah Phoenix yang datang menghadap ke hadapan Siu sembari berkata, Master, aku ingin memberitahumu tentang Beast yang baru saja bergabung dengan kita. Mendengarkan hal itu, di sini Siu pun menanyakan, siapa? Dan tidak lama diperlihatkanlah seekor Blood Raven berbulu hitam pekat muncul di hadapan Siu. Siu yang melihat kehadirannya, di sini dia mengetahui bahwa monster ini sudah berada di tingkatan extraordinary third order. Melihat hal itu, di sini Siu pun menanyakan, bukankah ini Blood Raven yang sebelumnya berada di turnamen dan ini cuma klon? Mendengarkan hal itu, Phoenix pun berkata, aku ingin pergi ke bumi, kemudian memberikan luka parah kepada tubuh utama Blood Raven, supaya klon ini bisa menyerap kekuatan tubuh utama, kemudian mengubahnya menjadi tubuh utama dari Blood Raven. Setelah itu, aku yakin dia bisa menjadi salah satu kekuatan tempur utama dari Misty Mountain. Dengan menjadi tubuh utama, dia juga bisa menggunakan kemampuan cloning. Kau akan bisa mengetahui semua yang terjadi di bumi kapanpun. Mendengarkan hal itu, di sini Siu pun bergumam, aku memang memikirkan tentang ini sebelumnya. Dengan adanya Blood Raven, aku akan lebih mudah untuk mengumpulkan informasi. Baiklah, tolong lanjutkan sesuai rencanamu. Dan kini diperlihatkan Phoenix pun menembus masuk ke dalam celah Void untuk pergi melaksanakan misinya. Dan setelah kepergian Phoenix, di sini Siu pun bertanya, kenapa kau masih diam saja? Kau tidak ikut Phoenix ya? Namun di sini Blood Raven berkata, tak perlu, setelah tubuh utama terluka parah, kekuatannya akan langsung mengalir ke klon terkuat. Yang perlu aku lakukan sekarang adalah menunggu dengan tenang di sini. Dan lalu kini Shin pun beralih di suatu tempat. Diperlihatkanlah banyak sekali burung gagak yang berterbangan di atas langit, yang dimana kejadian itu tepat berada di sebuah ladang milik manusia. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah banyak sekali bangkai-bangkai yang tersisa. Dan nampaknya di sini para gagak itu melakukan pembantaian terhadap umat manusia. Dan kini Shin pun beralih ke aliansi 10 negara. Diperlihatkan ada sebuah gedung yang menjulang tinggi ke atas langit. Dan di dalam sebuah ruangan diperlihatkanlah beberapa orang yang nampak panik sembari berkata, kawanan Blood Raven menyerang kota lain dan semua penduduk kotanya telah terbunuh. Kemana perginya tim yang kita kirim untuk menyerang mereka? Dan teman yang berada tepat di sampingnya pun menjawab, mereka semua telah terbunuh. Blood Raven itu adalah beast di level extraordinary fourth order. Peringkatnya sangat dekat dengan 10 beast terkuat di dunia. Namun tiba-tiba saja sesuatu membuat orang itu nampak sangat terkejut karena dia melihat ada sebuah titik merah di radarnya sembari berkata, energi spiritual kuat yang baru sedang mendekati Blood Raven. Tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah pemimpin dari tempat itu memerintahkan bawahannya untuk segera memunculkan gambarnya. Dan setelah gambar telah tampil di layar monitor, diperlihatkanlah kekuatan spiritual yang dimaksudkan sebelumnya itu adalah Phoenix yang terbang menuju ke arah kumpulan Blood Raven itu. Melihat hal itu, di sini sang pimpinan yang berada di ruangan itu nampak sangat terkejut sembari berkata, itu beast terkuat nomor 2 di dunia. Dan lalu kini Shin pun beralih ke puncak, yang dimana di tempat itu ada sarang dari Blood Raven. Dan sepertinya Phoenix tidak berada jauh dari tempat itu. Dan sembari itu diperlihatkan Phoenix yang bergumam, itu adalah sarang tubuh utama dari Blood Raven. Dan sepertinya di sini tanpa segan-segan diperlihatkanlah Phoenix yang sudah memporak-porandakan markas dari Blood Raven tersebut. Dan kini dia sedang berhadapan dengan tubuh utama dari Blood Raven itu. Sembari itu diperlihatkan Phoenix yang berkata, jika aku tidak tahu tentang kemampuannya, ini pasti akan merepotkan. Dia benar-benar makhluk yang sangat aneh. Dan setelahnya sebuah rentetan serangan dilepaskan oleh Blood Raven tepat menuju ke arah Phoenix. Tapi di sini Phoenix tidak tinggal diam saja. Dia mencoba menahan serangan itu menggunakan napas apinya. Dan diketahui Blood Raven, beast paling menakutkan di pesisir aliansi 10 negara. Akan ada kematian di setiap jalan yang dia lewati dan menumpahkan lautan darah di tempat yang dia singgahi. 100.000 warga kota menghilang tanpa jejak.
Tidak ada seorang pun yang diampuni. Kekuatannya sungguh mengerikan, bahkan dengan usaha gabungan dari aliansi 10 negara dan Federasi Cina, mereka tetap gagal membunuhnya. Kekuatan dari Blood Raven sudah berada di peringkat yang sama seperti 10 beast terkuat di dunia. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Aisyah yang muncul di medan pertempuran. Namun tiba-tiba saja dia terkejut melihat Blood Raven yang kini sudah terkapar di hadapannya. Dan nampaknya di sini Aisyah mengetahui bahwa sosok monster yang mengalahkan Blood Raven itu, dia adalah sosok Phoenix. Melihat hal itu, di sini Aisyah pun berkata, seperti yang diharapkan dari beast peringkat 2 terkuat di dunia, kau bisa dengan mudah mengalahkan Blood Raven yang merupakan sumber bencana bagi aliansi 10 negara. Mendengarkan hal itu, di sini Phoenix pun menjawab, aku hanya melaksanakan tugas dari Master. Namun di saat yang bersamaan, tiba-tiba tubuh dari seluruh Blood Raven yang ada di sana memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Sontak hal itu pun membuat Phoenix menjadi cukup terkejut dan dia langsung bersiaga dan beralih ke sisi Aisyah yang berkata, energi spiritual Blood Raven mulai mengalir ke tempat lain dan nampaknya energi spiritual itu tepat menuju ke arah bulan, di mana Blood Raven yang telah bergabung dengan Misty Mountain berada di tempat itu. Sembari itu diperlihatkan si Blood Raven ini yang memancarkan cahaya dari sekujur tubuhnya dan berkata, ini datang, aku bisa merasakan energi spiritual tubuh utama mengalir ke dalam diriku. Melihat hal itu, di sini Siu pun mengatakan kepadanya, hanya ada satu kesempatan, lawanlah tubuh utamamu, jangan biarkan jiwa tubuh utamamu mengambil alih tubuhmu. Dan kini diperlihatkan pancaran energi yang sangat kuat masuk ke dalam tubuh Blood Raven yang ada di hadapan Siu. Dan nampaknya sedikit demi sedikit Blood Raven yang ada di hadapannya itu kini mulai berubah bentuk dan sepertinya dia akan segera berevolusi. Dan beralih ke sisi Phoenix yang bergumam, ukuran Blood Raven mulai mengecil. Sepertinya pihak Master sudah mulai mengambil tindakan. Dan di dalam alam bawah sadar dari Blood Raven yang dimiliki oleh Misty Mountain, diperlihatkanlah dia yang nampak sedang bertarung dengan sosok pimpinan sebelumnya. Sembari itu diperlihatkanlah si klon yang berkata, ibu, serahkan kekuatanmu padaku, aku akan memimpin keluarga kita ke ketinggian yang lebih jauh. Namun dengan tatapan yang tajam, pemimpin sebelumnya Blood Raven berkata, bacot, kau yang serahkan tubuhmu kepadaku. Namun di sini si klon kembali berkata, selamat tinggal ibu. Dan tiba-tiba terpancarlah sinar yang sangat menyilaukan di hadapan dari Siu. Dan dari kejauhan diperlihatkanlah manusia yang melihat bulan itu kini sudah mulai berubah warna menjadi berwarna merah, karena sepertinya bulan terkena efek cahaya yang dipancarkan dari tubuh Blood Raven. Dan kini kembali beralih ke sisi Siu yang nampak sangat kagum sembari berkata, apa kau berhasil? Dan nampaknya di sini diperlihatkan Blood Raven itu yang berhasil menguasai tubuhnya sepenuhnya dan menjadi sosok pemimpin dari Blood Raven yang baru. Melihat hal itu, Siu pun bergumam, sepertinya aku akan memiliki rekan kuat yang baru. Dan lanjut diperlihatkan Siu yang melihat jendela status dari Blood Raven yang kini sudah berada di tingkatan Extraordinary Fourth Order. Kemampuan bawaan Undying Blood Raven adalah beast yang tercipta dari jutaan Blood Raven. Setiap kesadaran Blood Raven dikendalikan oleh individu terkuat. Special ability Mirat Clone, setiap bulu dapat berubah menjadi Blood Raven. Child of Calamity, merasakan kematian dan bencana. Piercing Scratch, jeritan khas Blood Raven, mampu menghancurkan jiwa. Revision, menggunakan klon sebagai pengorbanan, menghapus semua luka dan kembali ke kondisi asal. Curse Eye, mampu mengutuk musuh dengan sekali pandang. Setelah melihat jendela status itu, di sini Siu nampak sangat bersemangat dan berkata, dia bisa menggunakan klonnya sebagai pengorbanan, kemudian memulihkan luka dan kembali ke kondisi terkuat. Ini pada dasarnya mentransfer semua luka ke klon. Kemampuan ini akan sangat sulit ditangani, tapi jika dia bertemu dengan musuh yang jauh lebih kuat darinya, kemampuan ini menjadi tidak berguna. Dan lanjut setelah memikirkan hal itu, di sini Siu pun berkata, masa depanmu hanya bisa diputuskan oleh dirimu sendiri. Teruslah tingkatkan kekuatanmu. Dan tiba-tiba diperlihatkanlah Blood Raven yang ada di hadapan Siu itu langsung membuat banyak sekali klon yang kini sudah mulai memenuhi tubuh dari Siu. Dan sembari itu Siu pun berkata, mereka semua bertengger di tubuhku. Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah panda yang datang menghadap ke hadapan Siu sembari berkata, Master, lihat, aku menemukan spiritual stone di bulan.
Melihat hal itu, di sini Siu pun menatap tajam ke arahnya dan berkata, "Dasar bodoh, itu aku sendiri yang menguburnya." Dan setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba saja dua bola cahaya muncul di hadapan Siu. Siu yang melihat hal itu, di sini dia menyadari bahwa itu adalah sosok dari Dark Tiger bersama dengan Spirit Butterfly. Dan tanpa ragu-ragu mereka berdua di sini mengucapkan salamnya kepada Master Siu. Siu yang mendengarkan hal itu, di sini dia pun berkata, "Aku tidak menyangka kalian hanya membutuhkan waktu 7 hari untuk bisa sepenuhnya menyerap buah elemental cahaya dan kegelapan. Terlebih lagi kalian bisa langsung berevolusi ke Extraordinary Fourth Order. Semakin banyak beast Extraordinary Fourth Order yang bermunculan di Misty Mountain dan mereka juga menjadi semakin kuat. Tapi kenapa aku tidak merasa bahagia sedikit pun? Kenapa aku merasa sangat gelisah?" Dan kini Shin pun beralih ke Misty Mountain. Diperlihatkan ketiga monster yang baru saja mencapai tahap Fourth Extraordinary itu nampak saling beradu kekuatan, dan diperlihatkanlah si kupu-kupu yang menembakkan banyak sekali energi beam dari sayapnya. Dan seakan tidak mau kalah, di sini Dark Tiger pun menggunakan skill Darkness Domain untuk menahan serangan itu. Dan beralih ke sisi dari Blood Raven, diperlihatkanlah dia menggunakan Mirat klonnya yang mengeluarkan banyak sekali burung gagak dari sekujur tubuhnya. Alligator yang melihat hal itu menanyakannya kepada Panda, "Hoi saudara ke-9, menurutmu siapa yang akan menang di antara mereka bertiga?" Yang paling aneh tentang Blood Raven adalah dia tidak bisa mati. Akan sangat sulit untuk mengalahkannya di level yang sama. Sedangkan untuk Emperor Butterfly dan Shadow Tiger, meskipun mereka memiliki bakat yang mengagumkan dan juga buah elemental, mereka masih sedikit di bawah Blood Raven. Dan mendengarkan hal itu, di sini Panda pun menanyakan kepada Alligator, "Lalu bagaimana denganmu? Jika ini kau, aku pikir kau akan bisa menang." Mendengarkan hal itu, di sini Alligator pun menatap sinis sembari berkata, "Kau pakai nanya lagi, tentu saja aku yang terkuat." Sontak hal itu pun membuat si Panda menjadi cukup jengkel sembari berkata, No, kau hanya menjadi yang terkuat jika tidak ada aku." Dan lanjut diperlihatkan Alligator yang berkata, "Saudara ke-9, aku tahu kita tidak terlalu kenal dekat, tapi dulu ketika kau pergi solo ke kota Jerry, kurasa kau benar-benar badas." Mendapatkan pujian itu sontak membuat si Panda ini menjadi cukup malu-malu sampai-sampai pipinya memerah. Dan lanjut dia berkata, "Karena aku merasa seperti itu, bagaimana kalau kau membantuku membayar hutang bambu kepada saudaraku?" Dan dengan tatapan yang sinis, di sini Alligator pun berkata, "Menyesal aku memujimu." Dan lalu kini Shin pun beralih ke suatu tempat yang tidak tahu di mana tempatnya. Diperlihatkanlah Lola yang nampak memasuki sebuah gua, dan setelah dia mencapai ujung dari gua itu, diperlihatkanlah ada sesosok yang sangat besar di hadapannya. Dan sembari itu diperlihatkan Lola yang berkata, "Setahun lagi kau akan bisa bebas." Dan nampaknya di sini Lola sedang berbicara dengan sebuah kepala yang memiliki kulit seperti pohon. Dan entah apa yang sebenarnya direncanakan Lola ini. Apakah dia akan memanfaatkan Yusiu saja atau bagaimana? Ya, mungkin itu akan dijawab di chapter-chapter berikutnya. Dan lalu kini Shin pun beralih ke Sky City. Diperlihatkan dalam sebuah ruangan ada seekor Seon yang nampak sedang diteliti. Dan sembari itu diperlihatkanlah peneliti yang nampak meneteskan keringat dingin dari wajahnya dan berkata, "Makhluk ini bukan dari bumi. Organ dalam dan sel tubuhnya semuanya benar-benar berbeda dengan makhluk yang ada di bumi." Dan lalu kini Shin pun beralih ke United Nation. Diperlihatkanlah Magneto yang sedang memimpin rapat di ruangan itu sembari dia memperlihatkan kejadian penyerangan yang terjadi di Misty Mountain. Dan lanjut dia berkata, "Ini adalah makhluk yang menyerang Misty Mountain dan Sen Nation. Mereka datang menggunakan semacam celah dimensi, bahkan yang terlemah setidaknya Extraordinary Fourth Order, dan ada kemungkinan besar mereka hanyalah anak buah kecil saja. Tolong lihatlah baik-baik gambar berikutnya." Dan gambar berikutnya yang ditampilkan itu adalah si komander dari Seon. Melihat hal itu sontak membuat beberapa orang di sana menjadi sangat terkejut dan berkata, "Apakah itu pemimpin mereka?" Dan di sini Magneto pun menjawab, "Dari apa yang makhluk ini katakan, ada makhluk lain yang memberinya perintah. Jadi kemungkinan besar ada makhluk lain juga yang jauh lebih kuat darinya." Mendengarkan hal itu sontak membuat seisi ruangan itu menjadi riuh karena mereka nampaknya sulit percaya dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Magneto. Dan kembali beralih ke sisi Magneto yang berkata,
Guthrie ingin aku menyampaikan pesan ini. Dia ingin semuanya tahu. Di luar sana, jauh di dalam Void, ada musuh yang jauh lebih mengerikan akan datang ke bumi. Kita harus segera melakukan persiapan. Kita tidak boleh membiarkan apa yang terjadi dengan Darkness terulang kembali. Mendengarkan hal itu, salah seorang pria berambut pirang di dalam ruangan itu berkata, apakah kita benar-benar bisa percaya apa yang mutasi pohon katakan? Dan dengan tatapan yang tajam di sini, Magneto pun berkata, tentu saja. Apa yang akan kita hadapi sekarang adalah perang skala galaksi. Dan lalu kini Sin pun beralih ke Celestial Mountain. Diperlihatkan ada sebuah bunga yang mekar di sana. Dan sembari itu diperlihatkanlah sang naga hitam yang berkata, sepertinya skala takdir berubah sekali lagi. Apa akan segera terjadi konflik yang baru? Mendengarkan hal itu, naga air pun menjawab, sepertinya sudah saatnya bagiku untuk mengunjungi Misty Mountain. Dan setelahnya kini Sin pun beralih ke bulan. Diperlihatkan L'Oreal yang nampak berkata, Master, manusia mulai gelisah. Mereka meningkatkan kekuatan militer mereka lagi. Mendengarkan hal itu, di sini Siu pun bergumam, sepertinya Magneto sudah menyampaikan pesanku. Dan lanjut dia bergumam, sekarang semuanya sudah cukup kuat. Bahkan tanpa aku, mereka pasti bisa menangani sendiri masalah di Misty Mountain. Dan setelah memikirkan hal itu, di sini Siu pun melirik ke arah pohon biru itu dan berkata, Laurel, kirimkan pesan ke QB. Aku akan menjelajahi tempat baru. Ucarakan semua masalah di Misty Mountain kepada Nine Great Beast dan Xiaoling. Kali ini aku mungkin akan pergi cukup lama. Mendengarkan hal itu, di sini Laurel pun menanyakan, Master, kau akan pergi kemana? Dan di sini Siu pun berkata, ke planet hijau. Sekarang saatnya untuk menjelajahi tempat itu sendiri. Sekarang juga saatnya bagiku berevolusi menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dan kembali Laurel pun menanyakan, kapan kau akan kembali, Master? Dan di sini Siu pun menjawab, aku juga tidak yakin. Tapi yang pasti begitu aku kembali, aku pasti akan menjadi jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Dan lalu kini Sin pun beralih ke sisi QB. Dia nampaknya sedang memandangi indahnya bintang-bintang di malam itu. Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah Siu yang sudah menjelajahi alam Void. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah dia sudah sampai di hadapan dari planet hijau yang berada di dalam alam Void. Dan sembari itu Siu pun berkata, butuh waktu setengah bulan bagiku untuk sampai di sini. Planet ini pasti tempat di mana aku bisa berevolusi ke Extraordinary Six Order. Ayo kita let's go. Namun di saat Siu akan memasuki planet itu, tiba-tiba saja tubuhnya terhalangi oleh sesuatu. Sontak hal itu pun membuatnya cukup terkejut dan berkata, apa? Pelindung planet ini menghalangi manusia untuk masuk. Dan lalu kini Sin pun beralih di suatu tempat di planet itu. Diperlihatkan ada seekor centaur yang nampak sedang babak belur. Dan sepertinya dia mencoba berlari dari kejaran sesuatu. Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah tubuhnya kini sudah mulai ambruk. Dan tidak jauh dari tempat centaur itu ambruk, diperlihatkanlah sebuah celah dimensi terbuka. Dan nampaknya yang keluar dari celah dimensi itu adalah Yu Xiu yang nampaknya menggunakan celah Void untuk memasuki planet yang berwarna hijau sebelumnya. Dan sembari itu dia berkata, sialan, aku akhirnya bisa menembus pelindung itu. Tapi ini butuh waktu 2 minggu penuh untukku. Aku akhirnya bisa sampai di permukaan planet ini. Tapi untuk menembus pelindung itu, aku harus menurunkan levelku ke Extraordinary Second Order. Aku bisa dengan mudah meledakkan pelindung, tapi ada energi mental yang menyelimuti seluruh planet. Jika aku menghancurkannya, ini akan memicu alarm yang tak perlu. Jadi aku mencari bagian terlemah dari pelindung dan menembusnya dengan Void dan masuk ke dalam planet ini. Tapi setiap kali aku mendekat, ruang di sekitarku mulai hancur. Satu-satunya cara agar aku bisa masuk tanpa terdeteksi adalah dengan menekan kekuatanku ke Extraordinary Second Order. Aku butuh waktu seminggu lagi sampai tubuh utamaku bisa memasuki dunia ini. Aku sebaiknya tidak membuat keributan dulu ketika aku baru saja sampai di sini. Mari kita selidiki tempat ini dan mencari informasi sebanyak mungkin. Dan setelah menelusuri tempat itu beberapa lama, diperlihatkanlah Siu yang melihat centaur yang kini sudah terkapar di dekat danau. Dan di sini Siu pun memperhatikan wanita itu dan dia langsung mengaktifkan jendela status dari wanita itu. Dan diketahui dia adalah seekor druid yang berada di tingkatan Extraordinary Second Order. Kemampuan bawaan
Affinity for Nature, anak alam, dapat menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan semua bentuk tanaman. Kemampuan spesial shape shifting, druid dapat bergabung dan mengambil wujud beragam makhluk hidup. Healing, dapat menyembuhkan makhluk lain menggunakan kekuatan kehidupan. Divine Blessing, ras yang diberikan oleh God of Dream, memiliki pemulihan mental yang luar biasa. Melihat jendela notif itu di sini Siu pun bergumam, kepala manusia tubuh rusa. Makhluk ini seperti yang dari legenda barat. Jadi ini adalah bentuk kehidupan di planet ini. Sekujur tubuhnya penuh luka. Sepertinya dia baru saja selesai bertarung. Mungkin aku sebaiknya menggunakan life essence-ku padanya dan menanyakan beberapa informasi tentang tempat ini kepadanya. Tapi bagaimana kalau dia terkejut dan tiba-tiba menyerangku? Aku sekarang terjebak di second order sama sepertinya. Dan sepertinya di sini Siu melakukan sesuatu kepada tubuh druid itu. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah druid yang kini telah tersadar. Namun di saat dia telah membuka matanya, tiba-tiba saja dia menyadari bahwa tubuhnya telah diikat. Dan pada panel kali ini kalian pasti terfokus kepada dua gunung kembar dari wanita druid ini. Dan lanjutkanlah pikiran kotor kalian dengan berimajinasi sendiri. Dan setelahnya diperlihatkanlah Siu yang berkata, "Kau sudah sadar?" Melihat sosok Siu yang muncul di hadapannya, di sini druid nampak sangat terkejut dan berkata, "Apa yang kau lakukan? Kenapa kau mengikatku? Lepaskan aku." Mendengarkan hal itu, di sini Siu pun berkata, "Tenanglah, aku bukan musuhmu. Aku juga sudah membantumu menyembuhkan lukamu." Mendengarkan hal itu, di sini si druid pun melihat sekujur tubuhnya yang nampak luka-lukanya telah sembuh. Dan lanjut dia berkata, "Cabang itu kau pasti dikirim oleh pohon kuno untuk membunuhku." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah si druid ini yang menubrukkan badannya tepat menuju ke arah Siu. Sembar itu dia berkata, "Aku yang akan membunuhmu lebih dulu." Melihat hal itu, di sini Siu pun berkata kepadanya, "Hei, tunggu, sudah kubilang aku ini bukan musuhmu." Dan setelah beberapa saat diperlihatkanlah ada sebuah benjolan tepat di kepala dari wanita druid itu. Dan lanjut Siu pun berkata, "Ku tegaskan sekali lagi, aku ini bukan musuhmu. Jadi tenanglah dan tolong dengarkan aku terlebih dahulu, oke?" Mendengarkan hal itu, di sini si wanita druid pun langsung menangis sejadi-jadinya. Siu yang tak bisa melihat wanita menangis, di sini dia mencoba membujuknya dan berkata, "Hei, ayolah, jangan menangis, jangan membuatnya seperti aku sedang membulimu. Aku datang dari planet lain. Aku di sini untuk mencari bantuan. Aku bukan berada di pihak pohon kuno yang kau bicarakan itu. Tujuanku datang ke planet ini adalah untuk mencari sekutu. Apa kau bisa memberitahuku semua yang kau tahu tentang dunia ini?" Mendengarkan semua hal itu, di sini si druid pun berkata, "Lepaskan aku. Aku akan memberitahu semua yang kau inginkan." Dan setelahnya diperlihatkanlah di malam hari, nampak banyak sekali butiran-butiran cahaya yang jatuh dari langit. Siu yang melihat hal itu, di sini dia pun bergumam, energi spiritual di sini menjadi lebih tebal di malam hari. Aku juga mulai mengerti lebih banyak tentang makhluk di dunia ini. Selain ada klan elf yang merupakan penduduk asli dengan struktur biologis yang komplit bersamaan dengan devil beast dan dwarf, ada juga klan naga perkasa dan jumlah populasi mereka melebihi 100 ekor dan 3 di antaranya adalah Raja Naga Darah Murni. Itu sepertinya berita bagus untukku. Hanya ada beberapa naga di bumi. Jika aku bisa menaklukkan mereka semua, mereka pasti akan menjadi kekuatan tempur yang terkuat di bawah komandoku. Tapi yang tidak kusangka dari dunia ini adalah pemulihan energi spiritualnya terjadi 10 tahun lebih awal dari bumi. Yang jauh lebih mengejutkan adalah ada makhluk yang sama sepertiku hidup di dunia ini, bernama Sentient Ancient Tree. Dan sembari memikirkan hal itu, di sini diperlihatkan druid yang berkata kepada Siu, "Aku sudah memberitahumu semua yang ingin kau tahu, jadi aku akan pergi." Mendengarkan hal itu, di sini Siu pun menanyakan kepadanya, "Kau mau pergi kemana?" Dan dengan tatapan yang tajam, di sini si druid pun berkata, "Balas dendam." Mendengarkan hal itu, di sini Siu pun kembali mengatakan, "Kau ingin balas dendam ke siapa? Apa kau ingin aku membantumu? Anggap saja ini sebagai hadiah atas informasi yang kau berikan padaku." Namun sembari berlalu pergi, di sini si kuda itu pun berkata, "Kau hanya di level extraordinary second order. Memangnya apa yang bisa kau lakukan?
kau sebaiknya tidak menyanyiakan hidupmu. Dan nampaknya di sini Xiu merasa cukup jengkel karena telah diremehkan. Namun tiba-tiba saja di sini Xiu langsung melakukan sesuatu yang sontak kali itu pun membuat si wanita druid ini menjadi sangat terkejut, karena diperlihatkan kini tubuh dari Xiu meluapkan energi berwarna ungu. Dan melihat hal itu, di sini wanita druid pun bergumam, kekuatan sihirnya tiba-tiba meningkat, ini mustahil. Dan diketahui kekuatan spiritual di dunia ini disebut dengan kekuatan sihir. Dan beralih ke sisi Xiu yang berkata, bagaimana kalau sekarang? Karena kini diketahui Xiu sudah berada di puncak extraordinary second order. Melihat hal itu, di sini druid pun berkata, siapa kau sebenarnya? Mendengarkan pertanyaan itu, di sini Xiu pun menjawab, aku adalah bentuk kehidupan dari bumi, Gatri dari Misty Mountain. Buatlah kontrak denganku, jadilah utusanku dan aku akan memberimu kekuatan. Dan lalu kini Xin pun beralih memperlihatkan sebuah desa yang sedang dilahap oleh si jago merah. Dan nampaklah di tempat itu banyak sekali tengkorak manusia yang berserakan di mana-mana. Dan setelahnya diperlihatkanlah dari balik kobaran api diperlihatkan 2 ekor centaur muncul di sana dengan sorotan mata yang tajam. Melihat hal itu, nampaknya kawanan bis serigala yang ada di hadapannya mulai mengerang dan sepertinya mereka akan melakukan pertempuran. Tapi tiba-tiba saja sebuah serangan yang dahsyat tepat melesat ke arah mereka. Dan nampaknya serangan itu menghabisi seekor serigala yang mengerang sebelumnya. Yang sontak kali itu pun membuat para centaur di sana menjadi sangat terkejut. Tapi belum habis keterkejutannya itu, tiba-tiba dia melihat sebuah tangan yang sangat besar di atas langit, tepat menuju ke arah mereka. Dan dalam sekali hap, diperlihatkanlah para nyamuk-nyamuk yang ada di sana kini sudah terbaring lemas di atas tanah. Dan sembari itu diperlihatkan Xiu yang bergumam, kekuatan spiritual para druid itu sangatlah aneh. Dan di saat Xiu sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja ada sebuah serangan yang menghantam tubuhnya. Melihat hal itu, di sini Xiu pun berkata, itu adalah Night Elf. Dan kini diperlihatkan Night Elf itu tidak menyadari ada sebuah serangan yang datang menuju ke arahnya. Dan diperlihatkan serangan itu mampu menghabisi nyawa dari si Night Elf ini. Temannya yang berada tepat di sampingnya di sini nampak sangat terkejut melihat cairan merah yang bermuncratan kemana-mana. Dan nampaknya pelaku utama dari serangan itu adalah si druid yang ditemui oleh Xiu sebelumnya yang bernama Panis. Melihat kehadiran dari Panis di sana, di sini elf pun menyebut namanya sembari berkata, kau akhirnya menunjukkan dirimu, sekarang bersiaplah untuk... Belum sempat menyelesaikan perkataannya itu, tiba-tiba saja tangan dari Xiu merobohkan tubuh dari si Night Elf itu. Dan sontak hal itu pun membuat si Night Elf memuncratkan cairan merah dari dalam mulutnya. Sembari itu dia berkata, sialan, ini dia menemukan bala bantuan. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah beberapa ekor centaurus datang menuju ke tempat itu bersama dengan beberapa mutasi bis. Dan lanjut diperlihatkanlah si centaur itu yang berkata, pohon spiritual. Melihat kedatangannya itu, di sini Xiu pun bergumam, ada lagi yang datang. Mereka adalah druid dan blood elf. Dan tanpa keraguan sedikit pun diperlihatkanlah Xiu yang langsung melilit seluruh anggota tubuh dari pasukan penyerang itu. Dan dia meremasnya dengan sangat kuat sehingga tubuh dari monster-monster itu memuncratkan cairan merah kemana-mana. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Panis yang menebaskan pedangnya, yang berhasil menebas kepala dari salah seekor monster beast. Melihat hal itu membuat para centaur lain di sana menjadi sangat terkejut. Tetapi belum sempat melakukan sesuatu, tiba-tiba saja di sini Xiu menyerang kepala salah satu dari centaur yang berambut putih. Yang sontak hal itu pun memicu kemarahan dari centaurus yang lain yang melihat kejadian itu. Dan dari atas udara diperlihatkanlah Panis yang menerjang ke arah 3 monster centaur yang ada di hadapannya. Si centaur yang melihat Panis yang menerjang ke arahnya, dia pun berkata, anak-anak, hei Panis, hentikan. Namun sepertinya di sini Panis tidak berniat menghentikan serangannya itu, karena kini diperlihatkan cairan merah mewarnai malam di kala itu. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam Kaonime.